Judul, Bismillah, aku sedang menulis sejarahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengatur hidup manusia bukan sekadar menjadi peran figuran, tapi sebagai penulis sejarah dirinya sendiri, dengan amal, dengan sabar, dengan ikhtiar, dan terutama dengan tawakal. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia agung yang sejarah hidupnya adalah petunjuk sempurna bagi seluruh umat yang mau merenung dan meneladani. Sahabat Teguh Rahayu Selamat Channel yang dirahmati Allah, kali ini kita akan simak sebuah cerita inspiratif yang insya Allah menggugah kesadaran terdalam kita, dengan judul, Bismillah, aku sedang menulis sejarahku. Kisah ini akan mengangkat, apa artinya menulis sejarah hidup dengan niat lillah. Mengapa sebagian orang berhasil meninggalkan jejak yang abadi meski tak punya apa-apa? Dan bagaimana doa sederhana dari seorang ibu, bisa menyalakan semangat hidup seorang anak dusun hingga berhasil membangun sekolah unggulan mulai, RA, MTS, MA bahkan sebuah universitas bonafit, gratis untuk generasi baru. Nama tokohnya Tariq Satria, ia bukan anak pejabat, bukan pula keturunan konglomerat. Tapi punya satu cita mulia yang tak semua orang miliki, keyakinan bahwa jika Allah mengijabah, maka sejarah apapun bisa berubah. Cerita ini bukan fiksi semata, tapi cermin bagi kita semua, bahwa setiap hari, kita pun sedang menulis. Dengan amal kita, dengan sabar kita, dengan pilihan yang kita ambil diam-diam. Disclaimer, cerita ini ditulis sebagai kisah inspiratif yang bisa Anda ambil hikmahnya. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, mohon dianggap sebagai kebetulan belaka. Semoga menjadi pelita iman dan bahan bakar semangat bagi siapapun yang sedang menata hidup dari bawah. Yuk kita simak bersama dengan Bismillah. 1. Warisan dari tangis ibu. Jika ini hari terakhir ibu, maka ini kalimat yang harus kamu hidupkan, nak. Bismillah. Dalam hidup ini, tak semua warisan datang dalam bentuk rumah, tanah, atau emas. Ada warisan yang jauh lebih kekal. Ia tak tampak, tapi hidup dalam jiwa orang yang menerimanya. Dan kadang, warisan itu datang dalam bentuk doa dari mulut terakhir sang ibu, sebelum napasnya diambil Allah. Namanya Tariq Satria. Usianya baru 16 tahun ketika ibunya rebah di dipan bambu, nafasnya tinggal serpihan, dan rumah mereka penuh isak. Ayahnya tak sanggup bicara. Dokter desa sudah menyerah. Tetangga berkerumun, menunggu ajal. Tapi ibu Tariq memanggil anaknya pelan. Hanya Tariq, bukan pas siapa yang lain. Dek, suara itu serak, tapi menembus jantung. Kalau kelak ibu gak bisa nemenin kamu lulus sekolah, kamu gak usah sedih. Ibu hanya titip satu kalimat. Bukan uang, bukan wasiat harta, tapi doa. Pegang ini baik-baik. Tariq menggenggam tangan ibunya yang dingin, dan saat itu sang ibu membisikkan kalimat yang tak akan pernah hilang dari hidupnya. Bismillah. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu ya Allah, wa anta robbal alamin. Lalu tangis pecah, nafas terakhir dihembuskan, Tariq mencium kening ibunya yang dingin, dan dunia remuk di dalam dadanya. Hari setelah itu gelap, ayahnya jatuh miskin karena usahanya bangkrut. Rumah dijual, tanah lepas tangan. Tariq harus berhenti sekolah karena tak mampu bayar SPP. Tapi di tengah puing hidup yang berantakan, ia menulis satu kalimat itu di dinding kamarnya, pakai arang. Bismillah, Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu ya Allah, wa anta robbal alamin. Ia bukan lagi doa, tapi menjadi kompas hidup, sebuah wasiat langit yang dititipkan dalam tangis seorang ibu yang tak bisa mewariskan apapun, kecuali keimanan dan harapan. Dan sejak saat itu, Tariq bersumpah, aku akan menulis sejarah hidupku sendiri. Dengan kalimat ini, dengan niat ini, dengan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Kalau semua orang mengejar nama, aku hanya ingin dicatat oleh langit. Dia tak tahu bagaimana caranya. Dia hanya tahu, mulai dengan Bismillah. Dan biarlah Allah yang meneruskan. Fa insyaallah, bi ijabatiloh. 2. Dihina karena niat baik. Kalau niat baikmu dihina, jangan balas dengan amarah. Balas dengan keteguhan. 3 tahun setelah ibunya wafat, Tariq Satria hanya hidup dari upah buruh bongkar muatan di pasar subuh. Ia tak punya ijazah, tak sempat tamat SMA.
Tapi ia masih punya satu hal, semangat mengajar. Bukan karena dia merasa pintar, tapi karena setiap malam, ia mengajar dua anak tetangganya mengaji. Dan dari situlah, ia punya ide, bagaimana kalau aku buka kelas kecil untuk anak-anak tak mampu. Ia tulis proposal dengan tangan, dilampirkan niat. Saya bukan guru, tapi saya pernah punya ibu yang menjadikan ilmu sebagai warisan. Izinkan saya jadi relawan di desa. Ia kirim surat itu ke lembaga pendidikan sosial di kota. Dikirim lewat jasa titip yang murah. 2 minggu kemudian, jawabannya datang. Maaf, Anda tidak layak, bukan sarjana. Pendidikan Anda tak cukup. Jangan mengajarkan niat tanpa kompetensi. Tarik terdiam, tapi tak cukup di situ. Salah satu petinggi lembaga itu bahkan mengeposkan surat penolakan itu ke media sosial. Diberi caption pedas. Jangan semua orang miskin merasa layak jadi pendidik. Dunia butuh guru, bukan pengasih gagal. Ratusan komentar muncul. Ada yang mencibir. Lagian, modal bismillah doang mau bikin sekolah. Lucu, anak gagal yang pengen dianggap pahlawan. Halah, Tarik tak membalas satupun. Tapi malam itu, ia kembali buka catatan ibunya. Ia menulis sar besar, jika semua jalan ditutup manusia, pasti masih ada satu jalan terbuka, yang hanya bisa dibuka Allah. Esoknya, ia ambil sepeda pinjaman, berangkat ke dusun terpencil di lembah. Bukan sebagai guru, tapi sebagai pelayan warung kopi. Dan di sela waktu, ia kumpulkan anak-anak kampung. Ia ajari menulis di tanah. Mengaji di tikar robek. Setiap kelas dimulai dengan satu kalimat. Bismillah, Allahumma anta robi, la ilaha illa anta, alaika tawakaltu ya Allah robbal alamin. Satu persatu anak datang. 5, 10, 20. Orang tua mereka menangis. Baru kali ini ada orang mau ngajari anak kami, tanpa nanya uang, tanpa minta apa-apa. Dan akhirnya, di dusun itu, berdiri satu papan bambu tua. Tertulis, R.A. An-Nikmah, sekolah pertama gratis untuk anak dusun. Hari peresmian, hanya ada doa. Tak ada wartawan, tak ada pejabat, tapi langit menjadi saksi, bahwa niat yang murni, meski diinjak dan dihina, tetap bisa tumbuh jika ditanam dengan bismillah. 3. Ketika dunia kembali membungkam, kadang, dunia memaksamu diam, hanya agar kau lebih mendengar Allah. Tahun ketiga, semangat Tarik mulai kendur. Bangunan sekolah R.A. An-Nikmah telah berdiri, tapi tak mampu menampung banyak murid. Atap bocor, papan berlubang, anak-anak belajar sambil hujan merembes di sudut ruangan. Seringkali ia hanya bisa menahan tangis, menatap lembar absen yang makin kosong karena anak-anak banyak yang berhenti. Alasannya klasik, tak ada uang buat ongkos, tak ada makanan buat sarapan. Ia mulai goyah. Di lem malamnya, Tarik bertanya dalam diam, apakah semua ini hanya mimpi pribadi yang terlalu besar? Bantuan dari donatur mulai surut. 1-2 simpatisan menuduh dia menyalahgunakan dana, padahal uangnya hanya cukup untuk beli papan, buku bekas, dan nasi bungkus seadanya. Pemerintah daerah bahkan menyarankan agar sekolah itu dibubarkan karena tidak memenuhi standar operasional. Hari itu, Tarik duduk di dalam musola kecil, sendiri. Ia buka catatan ibunya. Kertasnya mulai menguning, tulisan ibunya mulai kabur, tapi satu kalimat masih jelas. Bismillah, Allahumma anta robi, la ilaha illa anta. Ia membaca perlahan, dengan suara gemetar, alaika tawakaltu ya Allah, wa anta robbal alamin. Dan malam itu, ia bersujud, menangis seperti bayi, lalu berkata pelan. Ya Allah, kalau aku memang salah, ambil semuanya. Tapi kalau ini memang jalan darimu, maka jangan biarkan aku menyerah. Keesokan paginya, Tarik tetap datang ke sekolah meski tak ada murid. Ia bersihkan ruang belajar, menyalakan lampu, dan duduk di depan papan tulis. Sendiri, lalu datang satu anak, lalu 2, lalu 5. Ternyata mereka datang bukan untuk belajar, tapi untuk menyerahkan hasil panen keluarga mereka. Ada jagung, ada kelapa, ada singkong. Ini buat Ustadz. Bapak kami bilang, kalau Ustadz tutup sekolah, kami akan bodoh selamanya. Tarik tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya menetes ke tumpukan jagung. Dan malam itu, sebuah pesan masuk ke HP-nya dari nomor tak dikenal. Kami baca kisah Anda dari status lama yang viral. Kami ingin bantu, tanpa syarat. Kami ingin sekolah ini hidup. Kapan bisa bicara? Dari lumpur,
arah baru lahir. Dari nyaris menyerah, Allah kirim bantuan yang tak pernah diduga. Itulah titik balik, bukan karena uang, bukan karena viral, tapi karena satu hal, Allah melihat setiap sujud yang disertai keikhlasan. Dan dari situ, kelak akan lahir Universitas Generasi Mutakin UGM. 4. Bismillah, ketika Allah sendiri yang mengangkat. Jika manusia menutup semua pintu, Allah cukup kirim satu jendela, dan itu bisa mengubah segalanya. 15 tahun berlalu, hari itu, di tanah kelahirannya, Tariq Satria berdiri di depan bangunan megah yang dulunya hanya pondok bambu bocor. Kini telah berdiri tegak, RA An-Nimah, MI dan MTS Ibnu Mutawakilin, MA Al-Mujtahidun, dan puncaknya, UGM, Universitas Generasi Mutakin. Semuanya gratis, termasuk makan, asrama, pakaian, bahkan buku dan transportasi. UGM bukan sekadar universitas. Ia adalah janji yang ditunaikan, doa yang menjadi bangunan, dan air mata yang berubah jadi cahaya. Mahasiswanya bukan anak-anak kaya, tapi anak-anak dusun, yatim, buruh tani, tukang becak, penjual cilok, semua diterima asalkan berani bermimpi dan bertawakal. Para dosennya, banyak di antaranya adalah alumni RA An-Nikmah sendiri, yang dulu belajar di kelas bocor, menulis di tanah, mengaji di tikar. Kini mereka pulang, bukan untuk cari nama, tapi untuk mengabdi. Tariq sendiri tak pernah mencantumkan namanya sebagai rektor. Ia tolak semua jabatan. Ia hanya ingin jadi penjaga gerbang, menyambut anak-anak dengan senyuman dan satu pertanyaan yang selalu ia ucapkan sejak dulu. Hari ini, sudahkah kau tulis sejarahmu dengan bismillah? Dalam sebuah peringatan milad ke-10 UGM, seorang mahasiswa bertanya pada beliau. Ustadz Tariq, apa rahasia keberhasilan ini? Tariq tersenyum. Jawabnya pelan, tak ada rahasia. Aku hanya menulis sejarah hidupku dengan satu kalimat warisan ibuku. Bismillah, Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, alaika tawakaltu ya Allah, wa anta robbal alamin. Itu saja, sisanya, Allah yang menyempurnakan. Dan di papan putih ruangan utama kampus, tertulis satu kutipan besar dari seorang tokoh legendaris Islam, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Barang siapa menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dengan penuh tawakal, maka langit dan bumi akan dipaksa oleh Allah untuk membantunya. Akhir cerita, tapi bukan akhir sejarah. Karena kini, giliranmu yang menulis. Dengan apa kau akan membuka halaman hidupmu esok hari? Sudahkah dengan bismillah?